yang berjudul Fans Point tahun 2008. Di awal perlihatkan di Salaman kota Spanyol di hari itu. Tepat pukul 12 siang para pemimpin dunia dari 150 negara sedang berkumpul di Plaza Mayor. Presiden Amerika yang bernama Eston, bekerja sama dengan pemimpin dari 5 benua untuk membentuk sebuah aliansi baru yang berfungsi memberantas terorisme internasional. Kesepakatan ini dipicu sejak kejadian tanggal 11 September tahun 2001 dan juga banyaknya teror di seluruh dunia. Since 9/11, more than 4,500 people, wartime world leaders from over 150 countries, Arab leaders. Security services are on line up to President Ashton's bold new counter-terrorist strategy. Tempat itu sangat dipadati masyarakat, stasiun televisi dan juga keamanan yang sangat ketat. Live to our news team on the ground and our reporter. Kemudian kita akan diperlihatkan sudut pandang pertama dari stasiun televisi JNN. Di sana JNN sedang merekam pertemuan itu. Siaran tersebut diarahkan langsung oleh Rek dan reporternya Anggi. Tidak lama presiden pun akhirnya datang dengan dikawal agen rahasia Amerika Serikat. Okay, everybody, the president is about to arrive. When I concentrate, I want to go close on the president. Di sana juga ada seorang agen senior bernama Thomas Pans. Gimana setahun yang lalu tepatnya di acara pertemuan sebelumnya Thomas berhasil menyelamatkan presiden dari tembakan orang tak dikenal. Di sana juga masih ada Thomas dan CS, rupanya sedang mengamankan presidennya menuju podium untuk berpidato. That's good. 3, 4, get ready at the podium. 3, 4. Setibanya di podium, Wali Kota Salman Khan kemudian mempersilahkan Presiden Amerika untuk menyampaikan pidatonya, namun tiba-tiba tanpa diduga penembakan terjadi. Kemudian Presiden yang terluka tembak terlihat dimasukkan ke mobil ambulans. Lalu tidak lama terdengar ledakan bom terjadi di luar Plaza Mayor. Jelas hal ini menambah kepanikan masyarakat yang berada di sana. Lalu tidak lama tiba-tiba ledakan susulan terjadi yang berasal dari podium dan hal itu mengakibatkan banyak orang kehilangan nyawa dan terluka parah termasuk reporter JNN yang meliput di sana. Angie! Kemudian kembali 23 menit sebelumnya pada jam 12 kita diperlihatkan Thomas yang sedang berada di salah satu kamar hotel. Di hotel itu tempat di mana Presiden Amerika beserta rombongan menginap. Dia kemudian ditemui rekannya bernama Taylor memberitahunya untuk segera bergabung bersamanya mengawal Presiden. Setibanya di sana terlihat para demonstran ada yang tidak menerima kehadiran Presiden Amerika di kota mereka. Selain itu para wartawan memenuhi area gerbang masuk yang sudah menunggu kedatangan Presiden. Thomas dan rekannya kemudian mengawal dan melindungi ketat Presiden yang berjalan menuju podium. Mereka bertugas dengan sempurna, bertindak dengan sigap akan potensi ancaman yang ada. Setibanya di sana Presiden disambut oleh wali kota dan masyarakat yang berada di sana pun bersorak-sorak menyaksikan hal itu. Thomas yang juga berada di podium melihat tirai yang bergerak di salah satu jendela gedung Plaza Mayor. Ia kemudian meminta satuan tugas pengamanan gedung untuk memeriksanya. Tidak lama wali kota kemudian mempersilahkan Presiden untuk memberikan pidatonya, namun belum sempat berpidato hal tak terduga pun terjadi. Ia kemudian menemui pria yang sempat dia jatuhkan di podium. Pria itu ternyata adalah seorang polisi yang bertugas untuk melindungi wali kota, namun Thomas meminta rekannya untuk tetap menangkapnya. Saat bersamaan dengan Taylor terdengar ledakan kedua dari luar Plaza Mayor.
Di sana ada seorang turis Amerika yang merekam rangkaian acara itu langsung ditemui oleh Thomas lantas memintanya untuk melihat isi rekaman miliknya. Dari isi rekaman tersebut Thomas memberitahu Taylor bahwa dia melihat cahaya tembakan yang berasal dari salah satu jendela gedung. Taylor kemudian untuk memeriksanya sendirian sedangkan Thomas yang mengamati isi rekaman video tiba-tiba berlari ke arah podium dan terjadilah ledakan tersebut menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa dan terluka parah termasuk salah satu rekannya. Mengetahui JNN meliput rangkaian acara, Thomas langsung menerobos masuk ke studio JNN tujuannya untuk melihat rekaman mereka. Thomas lalu menerima telepon dari Taylor yang memberitahunya bahwa dia menemukan jejak si penembak dan saat ini dia sedang mengejar tersangka. Thomas kemudian melaporkan hal itu ke pusat kontrol untuk meminta bantuan bergabung bersama Taylor yang sedang mengejar tersangka. Setelah itu dia kembali menghubungi Taylor namun entah apa yang dia lihat kita akan diberitahu sini selanjutnya. Thomas langsung segera bergegas pergi meninggalkan studio JNN. Kemudian kembali pada jam 12 sebelumnya di sini ini akan berfokus pada sudut pandang Enrique sebelum terjadi penembakan dan ledakan ini. Rupanya dia merupakan seorang perwira polisi Spanyol yang datang ke sana untuk bertugas melindungi wali kota di sana. Dia melihat pacarnya Veronica yang bersama seorang pria yang tidak dia kenal. Ia juga mendengar rencana mereka yang akan bertemu di bawah jembatan layang. Lois melihat agen menembak ke arah Enrique, kemudian Enrique menyerahkan tas yang dibawanya kepada Veronica lalu pergi menuju belakang podium untuk menjaga wali kota dan saat Presiden Amerika tertembak dia kemudian bergegas menaiki podium untuk lindungi wali kota. Namun dia dijatuhkan oleh Thomas dan ditangkap oleh agen lainnya. Dari kejauhan dia melihat Veronica melemparkan tas ke podium. Melihat hal tersebut dia mencoba untuk memberitahu hal ini kepada Thomas dan rekannya namun sayang Thomas tidak mendengarkannya dan malah meminta rekannya untuk menangkapnya sehingga ledakan di podium pun terjadi. Setelah ledakan Enrique kemudian dikejar oleh rekan Thomas tapi untungnya ia berhasil meloloskan diri. Lantas ia menuju ke bawah jembatan layang dan menghadang sebuah kendaraan di sana namun di sini tidak diperlihatkan entah siapa yang dihadangnya. Scene kemudian kembali lagi di pukul 12 sebelumnya scene berfokus dari sudut pandang seorang turis Amerika bernama Howard Lewis ini dia mengabadikan momen bersejarah tersebut dengan kamera miliknya. Tak lama ia ditemui oleh seorang pria yang tidak dia kenal dan mereka pun berbincang ringan. Diketahui Lois berada di sana dalam rangka liburan sambil menenangkan diri karena saat ini dia tengah mengalami masa sulit bersama pasangannya juga cicilan spoiler yang nunggak 2 bulan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Best of luck. Tidak lama lalu seorang gadis kecil bernama Anak bersama dengan ibunya tanpa sengaja menabraknya. No, it's okay. Thank you. Kemudian saat presiden tiba di podium dia kembali mengabadikan momen itu termasuk merekam saat Thomas melihat ke salah satu jendela gedung di layar kameranya terlihat jelas seorang pria berada di sana. Lalu tidak lama kemudian presiden pun tertembak, ia merekam semua kejadian sesaat sebelum terjadi tembakan. Termasuk mereka Veronica yang melempar bom ke podium. Ditangkap dia mencoba membantu Enrique untuk meyakinkan para agen tentang ancaman bom namun sayang mereka mengabaikannya. Tidak lama lalu terdengar ledakan bom di luar plaza yang menambah kepanikan semua orang yang berada di sana.
Di sana orang-orang terlihat berhamburan untuk menyelamatkan diri, lalu Thomas menemuinya dan memintanya memperlihatkan isi rekaman tersebut setelah Taylor pergi mengejar tersangka. Thomas yang mengamati rekaman video itu ternyata ia melihat Veronica melempar tas di bawah podium, untuk itulah dia berlari menuju podium dan bom pun meledak. Setelah ledakan, Lois yang selamat pun melihat Anas sedang mencari ibunya. Ia kemudian membawa Anas pergi bersamanya mencari tempat yang aman di luar plaza. Di sana juga ia melihat Enrique yang sedang dikejar oleh para agen. Merasa penasaran, lantas Lois menitipkan Anas kepada petugas polisi yang berada di sana, lalu dia memutuskan untuk mengabadikan pengejaran tersebut. Sesampainya di jembatan layang, Lois melihat jauh menembakkan Enrique. Tapi saat melihat Enrique terkapar seperti terkena tembakan, kemudian dia melihat Anas yang berada di jalan dari arah yang berlawanan. Terlihat mobil ambulans melaju kencang menuju ke arah Anas. Melihat itu, dia pun langsung berlari ke jalan untuk menolongnya. Scene kemudian kembali lagi di pukul 12 sebelumnya. Scene kali ini dari sudut pandang sang presiden. Di perjalanan, presiden diamankan oleh pengawalnya dan ternyata presiden Amerika tidak pernah berada di Plaza Mayor. Rupanya yang berada di sana kembaran presiden yang ditugaskan sebagai pengganti. Hal itu memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Kepala Staf Gabungan Amerika, karena mereka menerima informasi dari Badan Keamanan Nasional Amerika akan potensi ancaman yang membahayakan presiden. Mendengar hal itu, rombongan presiden pun kembali ke Hotel Istana Presiden. Diberitahu bahwa pelaku serangan teror ini dilakukan oleh kelompok setempat yang merupakan jaringan teroris, dan kelompok setempat dipimpin oleh Suarez. Mereka mengetahui ancaman penyerangan presiden setelah menyadap email dari kelompok teroris tersebut. Oleh karena itu, Kepala Staf Gabungan tetap mengirimkan kembaran presiden ke Plaza Mayor agar setelah presiden dilakukan teroris, maka Amerika akan mempunyai alasan yang tepat untuk menyerang teroris yang menargetkan pemimpin besarnya yang berada di Maroko. Hal itu dilakukan sebagai aksi pembalasan. Setibanya di kamar hotel, ancaman tersebut benar terjadi. Kembaran presiden yang berada di Plaza Mayor ditembak oleh teroris yang mereka saksikan melalui tayangan televisi. Lalu tidak lama kemudian ledakan terjadi dari lobi hotel. Scene kemudian kembali lagi ke pukul 12 sebelumnya. Scene kali ini dari sudut pandang para teroris. Terlihat pemimpin kelompok teroris setempat bernama Suarez sedang berada di sebuah kedai minum di Plaza Mayor. Sedangkan Veronica bersama dengan pria bernama Javier sendiri adalah anggota dari unit pasukan khusus. Bukan tanpa alasan Javier mengikuti rencana teroris itu, tapi ia terpaksa ikut bergabung bersama mereka karena mereka telah menyandera kakaknya. Salah satu kameramen JNN juga rupanya seorang teroris. Mereka telah merencanakan ini dengan sangat matang. Suarez mengetahui kalau Presiden Amerika yang menghadiri pertemuan di Plaza Mayor adalah kembarannya. Untuk itu salah satu teroris lainnya yang bekerja sebagai karyawan hotel diminta oleh Suarez untuk memantau kedatangan rombongan presiden. Suarez kemudian meminta Javier untuk menculik presiden.
Kedatangannya sudah ditunggu oleh akarnya yang kemudian memberikannya sebuah kartu yang dapat mengakses seluruh ruangan di hotel. Suarez melihat Louis sedang merekam Veronica bersama Enrique kemudian menyapa Lois untuk mengalihkan perhatiannya. Semuanya beres, dia kemudian meninggalkan Louis dan melaksanakan aksi terornya. Sementara Javier di sana berhasil menguasai ruang kontrol utama. Setelah itu, meminta nomor frekuensi radio kepada Suarez untuk mengendalikan jalur komunikasi agen, namun Suarez malah mengkhianatinya dengan membunuh kakaknya lalu kemudian yang mengirim pesan kepada kawannya yang berada di hotel untuk melaksanakan aksi bom bunuh diri. Setelah itu mereka pun beraksi. We have a situation at the front requiring... Get up! Akhirnya terungkap Thomas yang saat itu berada di studio JNN. Melihat rekannya, Taylor telah berkhianat. Taylor ternyata merupakan bagian dari kelompok teroris. Dia kemudian bergegas mengejar Taylor yang berada di bagian belakang gedung Plaza Mayor. Di tempat terpisah, Javier berhasil menculik presiden dan menyerahkannya kepada Veronica, lalu dia pun beranjak pergi, namun tampaknya dia terkena luka tembak. Sementara Javier dan Suarez kemudian membawa presiden dengan menggunakan mobil ambulans dan satu rekannya kameramen JNN juga ikut bersama mereka. Javier yang telah berganti pakaian kemudian menunggu jemputan Taylor, sedangkan Thomas yang mengejar Taylor menerima informasi bahwa presiden telah diculik dan tidak diketahui di mana lokasinya saat ini. Untuk itu ia berpikir menemukan Taylor. Mungkin adalah kunci untuk menemukan presiden. Javier kemudian dijemput oleh Taylor dan secara kebetulan Thomas melihat mereka sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Let's go! Registration Sierra 0736 South, Montpellier de Saint-Paul. Christ, it's Barnes. Still working on it! Well, until you do, stay Where's my brother? Surprised to see me alive? You said you both like to get up! Back off. Let's go, come on! Where's my brother? Looks like we've both been... Freeze! He's dead.
Who's got POTUS? No! Stop him! Anna! No! Oh no! Look out! Secara tidak sengaja Thomas akhirnya menemukan presiden dan menolongnya setelah menembak mati Suarez. Akhirnya Thomas dan lainnya berhasil menyelamatkan sang presiden dari ancaman paling berbahaya. Terima kasih buat teman dan kawan-kawan semua yang sudah support kami. Semoga kalian terhibur. Silahkan komen film apa lagi yang direview. Kami pamit dan terima kasih. Our own Joan Kendrick has more.